Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus dan saya hari ini membuat sebuah tutorial dari awal, tutorial yang gratis ya, di mana kita akan membahas tentang Figma. Oke, Figma itu adalah software design UI UX, eh, di mana Figma ini bisa dipakai untuk keperluan banyak hal sebenarnya, termasuk untuk desain UI UX yang sebenarnya fungsi utamanya sebagai itu ya. Nah, fungsi lainnya itu dia juga bisa dipakai untuk desain grafis ataupun melakukan editing-editing gambar yang tidak terlalu kompleks seperti Photoshop. Oke, nah untuk mengakses Figma, Figma itu bisa diakses melalui website browser aja atau kalian bisa download Figma desktopnya dengan buka figma.com lalu nanti ada bagian cari bagian download nih. Nah, ada di bagian paling bawah nih footersnya ada downloads. Nah, ketika kalian klik maka akan muncul pilihan untuk mendownload Figma Desktop sesuaikan dengan software kalian. Oke, nah, di sini pun ada mobile app ya. Mobile app ini bukan untuk desain ya, tapi hanya untuk ngecek desain atau preview prototipenya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Figma Desktop karena menurut saya ini adalah yang paling ringan dan yang paling mudah dipakai. Eh, biar lebih fokus juga kita bisa pakai Figma Desktop. Nah, kalian bisa login menggunakan akun Google ya, agar lebih mudah. Oke, ini adalah tampilan pertama dari Figma-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah di bagian menu recent atau yang terakhir-terakhir kita desain. Untuk membuat file pertama kali, kalian bisa membuat eh, tim project di sini. Ketika sudah ada, maka kalian bisa tahu masuk ke draft. Nah, seperti ini. Nah, di draft. Untuk membuat file design, kalian bisa klik create di sini. Dan oh ya, untuk pertama kali kalian bisa pilih desain. Karena Figma ini juga punya fitur-fitur lain seperti FigJam, Slides, Bus, dan Site. Ini baru ya. Kalau FigJam dan Slides itu sudah lumayan lama. Desain ini untuk melakukan desain yang umum, desain-desain grafis, desain UI UX. FigJam ini keperluan untuk riset biasanya itu untuk bikin-bikin sticky notes dan lain-lain. Kalau Slides itu untuk keperluan membuat presentasi seperti Google Slide ya. Nah, kita bikin desain dulu. Oke, ini ada tampilan Figma secara umumnya paling pertama. Ini kanvasnya, ini sebagian sebelah kiri ini adalah navigasi page dan juga layer. Sebelah kanannya adalah option tools kita nyebutnya. Hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah merubah nama filenya. Misalnya di sini, misalnya latihan Figma. Oke, nama file sudah terbentuk nih. Nah, di pack 1 ini kalian bisa langsung bikin sesuatu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk mengganti halaman background Figma itu menjadi abu-abu saja daripada hitam seperti ini. Lebih mudah seperti misalnya C3, C3, C3 itu kode warna ya. Kalian bisa pakai kode warna atau kalian bisa ubah warnanya di sini dengan mengklik tombol kotak di sini, tombol kotak yang berwarna. Oke. Pertama yang perlu diketahui Figma, Figma itu punya namanya toolbar yang berada di bawah ini. Nah, di sini ini ada tiga tools, yaitu pertama Move, Hand Tools, dan Scale. Move ini adalah tool kursor dasar untuk bisa ngeklik-ngeklik segala macam objek yang normal ya. Kalau Scale, Hand Tool ini untuk pindah-pindah. Misalnya kita bikin satu objek sini. Nah, kita bisa pakai hand tool ini untuk pindah-pindah. Walaupun sebenarnya saya pribadi jarang sekali memakai hand tools ini ya. Oke, kemudian scale. Scale itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Cuman ini fungsinya itu untuk memperbesar, tapi tanpa mengubah proporsi objek di dalamnya. Oke, kemudian kita kembali ke move. Nah, yang kedua ini adalah frame. Frame ini kalau dalam software desain lain bisa disebut artboard. Ketika kita klik frame, maka di sebelah kanan di bagian option toolsnya
ini akan banyak sekali template-template yang disediakan. Oke, ada dari font misalnya, ada yang dari paper atau sosial media. Paling mudah itu coba misalnya kita ambil di Instagram post 1080 kali 1080. Nah, seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, sudah punya ini ada namanya nih. Ini adalah lembar kerja kita. Dan bisa dipindah-pindah ya. Dan dia bisa fungsinya seperti objek, bisa diperbesar, diperkecil dengan move tools. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita klik frame, sebelah kiri ini adalah keterangan layer-layernya. Sebelah kanan ini adalah option yang dimiliki oleh objek yang kita klik ini, yang sedang aktif. Dia punya X ini, sumbu X dan sumbu Y ini adalah posisi pada canvas ya. Kemudian ada layout. Nah, layout ini akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya. Sebelah di sini ini ada untuk fungsinya itu untuk merotasi atau memutar dia. Misalnya kalau saya isi 20, dia akan muter seperti itu tuh. 20 derajat sebelah kiri. Kalau kita mau ke sebelah kanan mungkin kita tulis minus. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini ada flip. Flip ini untuk merubah dari kiri ke kanan ya. Akan lebih mudah kalau misalnya kita bikin teks di sini, misalnya tes. Nah, kita bikin teks seperti itu. Nah, kalau kita mau flip, maka kita bisa flip seperti ini. Nah, dia akan merubah perspektif ya. Nah, ada beberapa tools di atas ini yang merupakan position. Nah, anggaplah objek teks ini adalah objek yang berada di parent. Parentnya ini adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pakai position, ini bisa menjadi rata kiri, rata tengah, rata kanan. Dan ini secara vertikal ya sebelah kanan. Misalnya kita kembali ke tengah lagi, kita ditaruh atas, tengah, bawah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita di luar frame, nah ini kan dia kembali keluar frame. Ini tidak aktif karena ini berada di kanvas. Jadi kan harus masukkannya ke dalam frame terlebih dahulu agar bisa di positioning. Oke. Nah, kembali ke frame tadi. Kita klik frame-nya. Kemudian di sini ada lebar, tinggi, width dan juga height ya. Ini bisa diatur terserah kalian, misalnya 2000 sama 300 misalnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, lalu klip konten. Klip konten ini akan saya jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya mungkin ya. Untuk appearance ini adalah opacity. Kalau kita lihat dari software lain, misalnya opacity-nya taruh 50%, dia adalah daya terlihat, dia akan transparan. Nah, opacity itu. Dan fill ini adalah background belakangnya. Nah, seperti ini bisa diubah-ubah nih. Ya bisa dibikin seperti ini atau kita bikin gradient. Ini ada nih terus gradientnya, ada juga pattern, image dan juga video. Nah, misalnya gradient seperti ini. Nah, bisa tuh dia dibikin gradient seperti ini. Oke. Lalu di tools sini ada stroke. Stroke ini adalah garis tepi ya. Nah, garis tepi seperti ini kalau kita tulis angkanya. Nah, seperti itu tuh. Oh, lalu dan tidak lupa juga di appearance-nya ada corner radius. Corner radius ini bisa kita input, maka dia setiap ujung-ujungnya akan menjadi lingkaran seperti ini. Nah, kita perbesar aja biar lebih kelihatan ya. Misalnya 200. Nah, dia akan menjadi curve gitu ya, jadi ngerounded. Oke, kemudian ini ada efek. Efek ini adalah efek-efek tambahan. Misalnya kita mau ngasih drop shadow. Nah, ini ada drop shadow-nya nih. Atau kita jadikan blur. Nah, dia akan jadi blur. Kita tambah naik blurnya, dia akan menjadi sangat blur. Ada background blur, noise, texture, dan lain-lain ya. Ada banyak sih. Kalau mau menghapus atau cuman sekedar nge-hide, kita bisa nge-hide seperti ini. Kalau hapus, silahkan tekan tombol minus. Ini juga berlaku di yang lain-lain ya. Kayak ini ada tombol minusnya juga. Nah, kemudian di sini ada layout grid. Oke, layout grid ini lebih ke sistem penggarisan pada Figma. Misalnya ini kan layoutnya nih grid. Grid itu berarti
adalah garis-garis merah kecil ini nih. Nah, misalnya kita taruh anggaplah 4. Nah, 4. Itu lebih kecil lagi. Anggaplah kita taruh misalnya 50. Nah, ini grid-nya akan lebih nampak nih. Nah, sistem pengkotak-kotakan ini disebut grid agar tujuannya agar kita bisa membuat secara presisi. Nah, selain grid juga ada kolom, ada juga row, yang mana ini nanti akan sangat berguna jika kalian melakukan UI UX design, khususnya di web dan mobile ya. Oke. Lalu setelah ini di terakhir itu ada pilihan untuk export. Nah, export ini kita klik tambah di sini. Ini akan mengekspor menjadi PNG, JPEG, SVG dan PDF. Bisa kita ekspor seperti ini, ekspor, maka dia akan keluar menjadi gambar misalnya seperti ini. Nah, dia sudah terekspor jadi gambar di folder saya. Oke, lalu di sini ada page. Masih di sini, kita masih di sebelah kanan ya. Di sini ada mode prototype yang nantinya akan saya ajarkan lebih lanjut di materi prototype. Oke. Lalu ada di sini page-page ini adalah halaman. Jadi kita bisa membagi Figma itu berdasarkan halaman-halaman. Kita bikin grouping dan lain-lain. Kita bisa tambah halaman baru misalnya seperti ini. Nah, bikin misalnya di sini adalah desain utama, desain. Yang kedua ini misalnya kita bisa bikin adalah aset. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, untuk teks tools di bawah ini tambahannya ini ada shape, ada pen tools ya. Kalau pen tools itu kita kalau nyebutnya tuh bisa pen tools atau Bezier kalau di beberapa aplikasi lain. Kita bisa buat objek seperti ini. Nah, oke, bisa kita X di sini. Nah, dia jadi sebuah objek. Kita bisa fill, bisa kita klik 2 kali lalu tekan kontrol untuk membuat sebuah curve ya. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di bagian materi ketika kita menggunakan Figma sebagai graphic designer. Oke, ini ada tool shape. Ini sangat umum ya. Ada lingkaran, ada segitiga dan lain-lain. Nah, ini sebuah trik juga ya. Kalian bisa tahan. Kalau kan langsung membuat, dia tidak akan presisi. Tapi kalau kalian sampai tahan shift, dia akan membuat sebuah bentuk yang presisi seperti ini. Tidak akan berubah width dan juga height-nya. Oke. Nah, ini untuk text tools. Teks kita bisa tulis di sini teks misalnya kan. Nah, ketika objeknya itu berbeda daripada yang lain, ini kan frame, ada shape, ada teks. Maka optionnya ini bisa berubah di sini. Ketika teks dia akan punya banyak option untuk mengganti fonts dan Figma itu sudah terintegrasi dengan Google Fonts. Jadi tidak perlu download fonts atau install manual ke dalam PC komputer kita. Oke. Ini bisa disesuaikan layoutnya. Nah, dia punya layout seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi nantinya sambil kita jalan. Nah, ini standar ya untuk mode-mode graphic design. Oke. Kemudian di tools lainnya, comments. Ini sini ada comment. Comment ini nantinya dipakai untuk ketika kita nge-share klien. Klien kita nanti bisa komen dan kita juga bisa balas komennya. Nah, seperti ini tes komen, ya kan? Nanti ada email masuk jika klien kita melakukan sesuatu. Misalnya dia mau komen di sini nih, ada revisi di sini ternyata, ya kan? Bisa melakukan komen seperti ini. Nah, kemudian ada share di sini. Share ini adalah kita nge-share link dari file ini sehingga kalau klien pengen lihat filenya, kita bisa copy link di sini atau kita bisa ngasih akses untuk teman-teman kita yang mau kerja bareng di halaman ini nih. Kita bisa tulis emailnya lalu di-invite, kemudian aksesnya dirubah menjadi editor. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Ini pengenalan Figma yang singkat dari saya. Kalau ada salah mohon diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.